Shalom, perkenalkan nama saya Wulandari Elia Ferdini dari kelas 11 MIPA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Bintan Timur dan asal gereja HKBP Kijang. Nah, video ini bertemakan COVID-19 dengan judul Adaptasi Kebiasaan Baru. Baiklah, pada bagian yang pertama ini akan membahas pengertian COVID-19. Apa itu COVID-19? Nah, pasti pada saat ini semua orang sudah pernah mendengar kata COVID-19. Tapi apakah orang semua sudah tahu apa pengertiannya? COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus baru yang menurut WHO masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS. Nah, virus ini saat ini sudah menciptakan sebuah pandemi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Lalu dari manakah asal virus ini? Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, Cina pada akhir tahun 2019. Lalu bagaimana penyebarannya? COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang secara cepat melalui percikan-percikan cairan yang ada di hidung ataupun mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi pada saat mereka batuk maupun bersin. Baiklah, selanjutnya adalah dampak-dampak dari COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus terbaru yang menurut WHO masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS. Lalu, bagaimana keadaan saat terjadinya virus SARS dan MERS berikut ini? Menurut data yang tersedia, virus SARS menyebabkan 8.098 orang terinfeksi dan 774 orang meninggal dunia. Virus SARS pertama kali ditemukan di Provinsi Guangdong, Cina. Lalu, virus MERS pertama kali ditemukan di Arab Saudi. Telah menginfeksi sebanyak 2.428 orang dan 838 orang meninggal dunia. Lalu, bagaimana keadaan yang terjadi sejak pandemi COVID-19 ini? Sebanyak 283.000 orang terinfeksi, sebanyak 210.000 orang sembuh, dan sebanyak 10.000 lebih orang meninggal dunia karena COVID-19. Baiklah, selanjutnya adalah dampak-dampak dari COVID-19. Dari sisi kesehatan, ternyata COVID-19 menyerang sistem pernapasan manusia sehingga menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, lalu apabila seseorang terinfeksi virus ini, bagaimana gejala-gejalanya? Gejala-gejalanya dibedakan menjadi dua, yaitu gejala umum dan gejala khusus. Yang pertama ada gejala umum, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Yang kedua, gejala khusus, ada rasa tidak nyaman dan nyeri, gangguan pada atau nyeri pada tenggorokan, sakit kepala, diare, mata memerah, hilangnya indera perasa dan penciuman, serta ruam pada kulit atau terjadinya perubahan pada jari-jari. Namun, pada beberapa kasus ada juga orang-orang yang terinfeksi virus ini tidak menimbulkan gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya. Baiklah, dampak yang kedua adalah dari sisi sosial. Manusia adalah makhluk sosial, di mana membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Dalam membutuhkan itu, pasti akan terjadi yang namanya kegiatan interaksi. Nah, karena ada COVID-19 ini, maka kegiatan interaksi atau kegiatan sosial antar sesama manusia akan berkurang ataupun terhambat. Selanjutnya adalah dampak yang ketiga dari sisi ekonomi. Yang pertama, terhambatnya aktivitas perekonomian negara. Yang kedua adalah banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19. Yang adalah harapan. Satu kata yang harus dimiliki semua orang untuk hidup. Nah, harapan ini harus selalu ada apapun yang terjadi, apapun kondisinya, segawat apapun itu. Nah, untuk itu, pada kondisi ini, semua orang selalu berharap bisa terbebas dari pandemi ini, menjalani hidup normal seperti dahulu lagi. Namun, tidak akan bisa secepat itu. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan harapan itu? Yaitu saling bekerja sama dengan cara menaati protokol kesehatan yang sudah diberlakukan.
Nah, karena apabila kita menaati protokol kesehatan, kita bisa membantu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tapi ada lagi yang paling utama, selalu optimis tapi tetap waspada. Baiklah, selanjutnya adalah himbauan. Saya hanyalah seorang pelajar yang hanya bisa memberikan himbauan sebagai berikut. Yang pertama, secara iman. Di tengah pandemi ini, Tuhan tetap akan bekerja. Jadi, kita sebagai orang yang percaya dan yakin akan kuasanya, janganlah takut, sehingga ketakutan itu membuat kita menjadi pesimis, menyerah, tapi kita harus semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Seperti yang tertulis pada Yesaya 41 ayat 10, yang tertulis seperti, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Oleh karena itu, secara iman jangan pernah luntur dan takut, karena ketakutan itu terkadang bisa membuat kita pasrah, menyerah, dan menyalahkan Tuhan, dan menganggap bahwa Tuhan tidak menolong kita. Untuk fisik, dikatakan di Efesus 5 ayat 29 yang berbunyi, "Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya." Kristus merawat jemaatnya dengan ketulusan. Nah, untuk itu setiap jemaatnya harus merawat apa yang telah diberikan Kristus kepada dirinya. Nah, kemudian karena kita berada di tengah-tengah pandemi ini, yaitu kita harus menjaga fisik. Bagaimana caranya menjaga fisik? Yaitu dengan menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan. Apa saja protokol-protokol tersebut? Yang paling utama adalah menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tips untuk kita semua. Yang pertama, menggunakan masker. Untuk pemilihan masker sendiri itu, kita harus yang sesuai standar, yaitu menghindari masker berjenis scuba dan buff. Lalu bagaimana pemilihannya? Bagi tenaga medis menggunakan masker bedah, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki masker medis bisa menggunakan masker kain yang berlapis. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Untuk mencuci tangan ini diutamakan menggunakan air karena bekerja lebih efektif. Namun apabila di suatu tempat tidak terdapat air, bisa menggunakan hand sanitizer sehingga kita bisa mencuci tangan juga. Nah, tipsnya adalah dalam pemilihan hand sanitizer lebih baik yang berbahan gel daripada spray atau air karena tidak menyebabkan kulit kering. Kemudian dalam menjaga jarak 1-2 meter. Selanjutnya adalah nasihat untuk kita semua. Seperti di penjelasan sebelumnya, ada beberapa ayat dari firman Tuhan yang merupakan perintah bagi manusia untuk hidup sebagaimana kehendak Allah. Kemudian di tengah-tengah pandemi tidak ada kata putus asa, bersungut-sungut, dan menyerah. Apalagi sampai menganggap bahwa Tuhan tidak bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Karena sejatinya Tuhan tetap bekerja dalam kondisi apapun, seperti pada ayat Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Jadi Tuhan akan tetap ada dalam kondisi apapun. Jangan menyerah, selalu optimis. Kemudian Awe Tozer mengatakan, kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat daripada jiwa kita sendiri. Lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Awe Tozer mengatakan itu semua. Jadi intinya Tuhan akan tetap bekerja. Jangan putus asa, selalu optimis, dan tetap waspada.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Dan untuk kita semua haruslah tetap menjalani protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19, karena bersatu lawan COVID-19 bisa kita lakukan apabila kita menaati semua protokol kesehatan. Terima kasih. Shalom.